Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Pada saat malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan menyisihkan waktu kita sejenak untuk menghadap Tuhan dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Baik, mari kita bersatu sejenak. Kita renungkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih setia Tuhan tidak pernah Ia lupakan untuk Dia berikan kepada semua umat-umatnya yang percaya kepadanya. Untuk itu mari kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kasih-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi saya naikkan pujian di Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat
berterima kasih, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk segala berkat-berkat yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami beberapa hari-hari ini, Engkau sudah menyatakan pertolongan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Hingga kami boleh ada sampai pada malam hari ini. Dan seluruh umat-umat-Mu datang merendahkan diri dalam doa-doa pada malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Jika sekiranya kami melakukan pelanggaran, ampunilah kami dan layakkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah doa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan adalah pelindung kita. Di badai topan yang deras sekalipun, Ia tetap menjadi pelindung kita. Mari kita naikkan pujian, Tuhanlah pelindungmu, dari nyanyian kemenangan iman nomor 266. Di badai topan dunia, Tuhanmulah pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang, malam, terang dan gelap, Tuhanmulah pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanmulah pelindungmu. Pernaunganmu tetap tentram, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran yang mengingatkan kita akan penjagaan Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dan Dia sanggup untuk memulihkan dan Dia sanggup untuk menolong kita. Kita naikkan pujian kor yang mengatakan Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasamu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasamu tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasamu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasamu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara
katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 124. Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita. Dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung, dan jerat penangkap burung, jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ayat ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Dari pembacaan firman Tuhan ini, Dia dapat mengubah pergumulan menjadi kebaikan bagi kita. Ada peribahasa mengatakan, kita tidak dapat menghalangi seekor burung bersarang atau terbang di atas kepala kita, tetapi kita dapat mencegah burung itu bersarang di atas kepala kita. Artinya dalam hidup ini kita tidak dapat menghindari datangnya kesulitan atau tantangan dan kesusahan. Semuanya pasti mengalami, tetapi kita dapat mencegah kesulitan dan kesusahan itu untuk tidak bersarang di dalam hati kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi hidup yang kita alami hari ini, kendati pun dalam situasi saat ini kita sudah mulai bergerak, tidak seperti beberapa tahun atau beberapa waktu yang lalu. Tetapi kita masih boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam banyak aktivitas masih ada hal-hal yang tidak seperti biasanya kita lakukan dan masih terhalang untuk melakukannya dengan kebebasan seperti dulu. Bangsa mengalami goncangan, baik itu perekonomian yang tidak stabil, bahkan kehidupan masyarakat banyak mengalami kemerosotan, baik itu masalah perekonomian dan bahkan dari kehidupan rohani. Mungkin ada banyak orang yang sangat takut dengan situasi-situasi saat ini. Tetapi mari kita boleh berpikir dengan sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan.
kekhawatiran, bahkan kebingungan yang kita hadapi hari ini, dan apa yang kita mungkin pikirkan untuk makan pada hari esok, janganlah menjadi sebuah peristiwa yang mungkin sangat membuat kita tertekan. Apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kita hari-hari ini, mari kita belajar untuk menghadap dan memandang kepada Tuhan yang punya segala-galanya. Saudara-saudara, ketika kita membiarkan kesusahan dan penderitaan hidup bersarang di hati kita, kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini dengan baik. Kalau kita tidak mampu menghadapi sebuah kesulitan dalam hidup ini, maka kita sedang membiarkan berbagai penderitaan kehidupan akan berkecamuk di dalam hidup. Apakah itu sakit penyakit dan berbagai hal lainnya lagi. Karena kita sudah membuka pikiran kita dan hati kita untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Mazmur tadi mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan Tuhan adalah penolong kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita pun akan terluput. Itu artinya bahwa kesusahan hidup, penderitaan hidup yang kita sedang alami hari ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi itu adalah bagian dari Tuhan sedang mengajar kita untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya di dalam dunia yang fana ini. Kita bisa melihat satu contoh dari kehidupan seorang tokoh Alkitab di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15-21, yaitu Yusuf. Dalam bacaan ini memperlihatkan sesuatu yang luar biasa dialami dalam kehidupan Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf dalam usia yang masih muda telah dihianati oleh saudara-saudaranya sendiri dengan dijual kepada orang lain. Artinya ia dihianati karena ia dibenci. Ia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Bahkan di dalam perjalanan kehidupannya di istana Firaun, ia difitnah lagi dengan perbuatan yang tidak seharusnya bukan dia yang melakukannya. Dan dalam perjalanan di penjara oleh karena ia difitnah itu, bahkan ia dilupakan oleh teman-temannya yang ia sempat tolong pada waktu itu. Tetapi kemudian ia menjadi raja dan menjadi orang nomor 2 di istana Firaun. Kesulitan dan kesusahan hidup yang dialami oleh Yusuf, dia tidak menjadikan itu sebagai satu beban yang bersarang di dalam hatinya, tetapi ia menjalani kehidupannya yang begitu rumit dan bahkan yang begitu susah dengan tetap memandang kepada Allah yang adalah sanggup menolong dia, adalah yang memiliki segala-galanya. Sehingga ia begitu luar biasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Dengan bukti ia menjadi orang yang nomor 2 dalam kerajaan Firaun pada waktu itu, atau istana Firaun pada waktu itu. Hidup Yusuf banyak diwarnai oleh kesulitan. Penderitaan, kesusahan adalah bagian dari perjalanan kehidupannya, dari masa mudanya sampai beberapa tahun yang harus dia jalani dalam sepanjang kehidupannya. Tetapi ia tidak pernah membiarkan persoalan, sekali lagi kesulitan atau kesusahan itu bersarang di dalam hatinya. Sehingga ia mampu berkata kepada saudara-saudaranya pada saat itu yang sedang ketakutan meminta maaf kepada dia. Dengan berkata, memang kamu merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita semua. Sungguh luar biasa iman Yusuf pada waktu itu. Dia tidak menyimpan
kesalahan saudara-saudaranya. Dia tidak menyimpan kesulitan-kesulitan yang dialaminya oleh karena akibat dari perbuatan saudara-saudaranya untuk bersarang di dalam hidupnya. Sehingga apa yang dialami oleh Yusuf sungguh menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudara Yusuf mendengar ucapannya adalah sesuatu yang sungguh membuat mereka sangat malu. Tetapi ucapan Yusuf ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. Bahkan untuk kita sekalipun, ketika mungkin kita ada dalam posisi Yusuf pada waktu itu, tidak mudah bagi kita untuk melihat kebaikan dalam suatu persoalan atau kesulitan hidup. Tetapi oleh karena iman percaya Yusuf kepada Allah yang adalah satu-satunya penolong dalam hidupnya dan ia adalah sumber segala-galanya, ia mampu untuk menerima semua situasi itu dengan tetap percaya kepada Tuhan. Kesulitan hidup yang Yusuf alami, dia tidak hanya memandang kepada berat masalah yang menimpa hidupnya, tetapi ia memilih untuk tetap kuat dengan bangkit menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melihat bahwa Tuhan di atas segala-galanya dari situasi kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini? Apakah penderitaan, sakit penyakit, atau berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami yang tidak kunjung putus-putusnya datang menimpa kehidupan kita? Apakah itu mungkin dari pekerjaan kita atau hal-hal lain yang menimpa kehidupan kita hari-hari ini? Mari, yang pertama kita harus lakukan adalah percaya bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seringkali orang berpikir bahwa kalau Allah turut bekerja dalam diri kita, maka kita pun akan selalu berhasil. Kita akan selalu untung dalam segala usaha-usaha kita. Kita akan selalu baik-baik saja. Usaha dan pekerjaan kita akan baik-baik saja. Tetapi Paulus menyatakan kepada kita melalui bacaan ini bahwa Allah juga bekerja dalam segala kesulitan hidup kita. Jadi artinya bahwa apa yang sedang kita hadapi, yang kita jalani dalam kehidupan kita, kendati pun kita sudah menerima Yesus dan bahkan Yesus pun sudah mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, ia akan memberikan kedamaian dan sukacita. Kedamaian dan sukacita tidak berarti kita lepas dari berbagai persoalan hidup. Tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan anak-anaknya untuk gagal dalam pekerjaannya atau merancangkan seseorang mengalami sakit penyakit yang mungkin sangat berat bagi kita. Tapi sekali lagi, yang kita alami adalah resiko dari kehidupan kita hidup di dalam dunia yang fana saat ini. Tuhan Yesus tak pernah membiarkan kita. Ia memampukan kita dan ia memberikan pertolongan kepada kita untuk menguatkan kita menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan hidup. Dia mau kita bangkit. Tuhan memampukan kita untuk melihat bahwa hal yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita dapat menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mengimani janji Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi seperti yang juga dialami oleh Yusuf. Dalam awal perjalanan kehidupannya, rentetan persoalan-persoalan terus bertubi-tubi ia hadapi. Tetapi pada akhirnya ketika ia belajar untuk mempercayai Tuhan, pada akhirnya ia sungguh diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian hal yang kedua yang harus kita pahami dan kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Yang kedua adalah milikilah pikiran yang positif. Tidak mungkin
kita dapat mempunyai kekuatan atau ketegaran dan keberanian untuk menghadapi hidup kalau kita selalu melihat jalan hidup kita dalam sudut pandang yang gelap. Bagaimana kita bisa memandang sesuatu yang baik kalau kita selalu menutup mata kita dengan kesusahan dan kesulitan itu sendiri. Sama halnya kita sedang menutup pandangan kita yang seharusnya jelas melihat harapan dan masa depan yang sungguh luar biasa, tapi oleh karena kesusahan penderitaan kita menutup mata hati kita sehingga kita tidak bisa melihat hal yang baik. Jadi ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan adalah bagian dari pekerjaan iblis untuk menekan hidup kita. Mari kita belajar untuk mempercayai bahwa segala sesuatu yang tidak baik sekalipun yang sedang kita alami saat ini dijadikan sebagai satu cambuk bagi kita untuk mengalami kebaikan Tuhan di balik semua hal-hal yang sulit kita hadapi. Untuk itu, kita harus belajar berpikir positif, yakin bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluar. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, menjalani atau menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan. Selalu menjalani persekutuan yang erat dengan Tuhan. Setiap orang Kristen yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan mempunyai daya tahan yang kuat, sehingga tidak mudah goyah imannya dalam situasi hidup apapun. Iman yang kuat memampukan kita untuk berpikir positif dan meyakini bahwa Allah senantiasa bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Jadi ada keyakinan ketika kita menjalin persekutuan erat dengan Tuhan, kita mempercayai Dia. Kita sudah mengenal Dia bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Jadi itu artinya bahwa Ia sedang ada di dalam setiap situasi hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketakutan harus diatasi. Kesusahan hidup, pergumulan hidup, kesulitan hidup harus kita atasi dengan tetap mempercayai Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Hidup orang Kristen tidak boleh dibelenggu ketakutan, sebab Yesus Kristus tinggal di antara kita. Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita. Tugas kita adalah mencari sumber penyebab ketakutan itu sehingga kita tidak ditaklukkan dengan kesusahan itu sendiri. Tapi mari kita berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, tenanglah dan aku ini, jangan takut. Berarti Ia akan siap selalu menolong kita dalam situasi hidup kita. Ya inilah bagian firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua bahwa Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita mempercayai Dia dalam situasi hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah kebenaran ini akan menolong kami senantiasa kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan pada malam hari ini. Atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan juga setelah kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Itu mari kita menaikkan satu pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 226. Jangan melalui aku, ya Yesus. Kita menyanyi ayat 1 dan kor. Mampirlah dengar doaku, Yesus
Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalanku. Ya, demikian keyakinan kita bahwa Tuhan akan tetap mendengarkan doa-doa kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama, namun kita terus mengingat akan apa yang sudah disampaikan atau bahan-bahan doa yang sudah disampaikan oleh anggota jemaat dalam setiap kelompok doa, baik yang ada di dalam kelompok doa Philadelphia, Gunung Moria, kelompok doa Getsemani, kelompok doa Alpha Omega, dan kelompok doa Bukit Sion. Kita berdoa untuk setiap profesi dalam anggota jemaat kita. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan setiap tanggung jawab dengan baik. Berdoa juga untuk orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita berdoa juga untuk anggota jemaat mungkin yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kita berdoa juga untuk anggota jemaat yang ada dalam keadaan sakit, baik yang mungkin di rumah dan bahkan yang sedang opname di rumah sakit. Kita dukung mereka supaya Tuhan memberikan kekuatan. Kita tetap berdoa juga untuk kegiatan dan program pelayanan dalam jemaat kita dalam bulan Desember yang akan datang. Kita akan merayakan perayaan Natal, supaya Tuhan juga memberikan pertolongan dalam kegiatan-kegiatan yang kita akan laksanakan. Baik program pembangunan gereja yang ada di Gunung Hermon, kita doakan supaya Tuhan juga memberkati dan menolong. Kita berdoa juga untuk anak-anak sekolah kita dalam persiapan mereka akan menghadapi ujian akhir semester, karena awal bulan Desember mereka sudah akan menghadapi yaitu semester akhir, supaya Tuhan juga memberikan kesehatan, hikmat, akal budi, kecerdasan kepada mereka semua. Kita tetap berdoa juga untuk pemerintah dan bangsa kita. Ya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Engkau adalah Allah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang bertahta dan berdaulat atas segala situasi hidup yang kami alami. Kami boleh bersyukur untuk kebaikan, pertolongan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Apa yang sedang Engkau nyatakan kepada setiap umat-umat-Mu, itu adalah bagian dari rancangan-Mu yang Engkau telah nyatakan. Dan biarlah sebagai umat-umat-Mu, kami boleh menerima dan terus mensyukurinya dengan tetap mempercayai pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih juga kami sudah memberikan persembahan dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Kami boleh menyisihkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, bahkan yang memiliki kerinduan namun belum memiliki kesempatan untuk melakukan, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu dalam setiap profesi masing-masing anggota jemaat, sebagai pegawai negeri, sebagai TNI Polri, atau sebagai pengusaha, pedagang, dan petani, dan bahkan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan selalu memberikan hikmat, kemampuan untuk kami kerjakan dengan penuh takut akan Allah. Kami berdoa untuk anggota jemaat mungkin yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga menolong dan menuntun sehingga tepat pada waktunya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak sekolah kami. Tuhan tolong mereka dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Berikanlah kepada mereka hikmat, kecerdasan, kemampuan untuk selalu belajar taat, disiplin, mempergunakan waktu, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ujian akhir semester pada tahun ini. Tuhan menolong memberikan mereka hikmat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami berdoa. Mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati
program pelayanan dalam jemaat kami, kegiatan-kegiatan ibadah yang kami laksanakan, dan hamba-hambamu yang melayani, dan bahkan pengurus jemaat yang mengatur segala sesuatu. Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa, mohon kiranya kuasa-Mu memberkati dan menolong kegiatan perayaan Natal yang kami rencanakan dalam jemaat kami, baik perayaan Natal jemaat umum, perkaryawan mas, pemuda, sekolah minggu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri dalam pelayanan ini, bahkan seluruh kami semua. Tuhan tolong sehingga dalam kebersamaan kami menyambut perayaan Natal dengan sukacita, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu untuk saling menguatkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa, mohon Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan berkatilah negeri kami dari kondisi-kondisi saat ini, agar kami boleh selalu melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Demikian juga kami berdoa, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kemudian kecamatan, sampai ke desa-desa. Tuhan tolong. Demikian juga para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemimpin gereja kami, yang ada di pusat, wilayah, jemaat, dan bahkan kepada setiap umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan pakai kami untuk selalu menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, tambahan menjalani kehidupan masa tua. Apa yang mereka perlukan Tuhan mempercukupkan. Demikian juga kami berdoa, jika ada anggota jemaat dan saudara-saudara kami yang sungguh membutuhkan pertolongan dan lawatan Tuhan hari ini. Apakah mereka kekurangan dalam segi ekonomi mereka, atau mungkin karena lemah iman mereka, Tuhan kuatkan dan pulihkan kondisi mereka. Engkau Allah kami yang adalah Allah yang sanggup untuk menolong. Biarlah Engkau menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Demikian juga kami berdoa. Mohon kiranya Tuhan memberkati dan menolong semua apa yang kami rencanakan dalam setiap kehidupan keluarga masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan secara khusus kami berdoa untuk setiap kelompok-kelompok doa yang ada dalam jemaat kami. Pengurus-pengurus yang mengatur segala sesuatu, Tuhan juga memberkati mereka. Kelompok doa Philadelphia, kelompok doa Alpha Omega, kelompok doa Getsemani, Gunung Moria, dan Bukit Sion. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam setiap anggota jemaat yang membutuhkan lawatan-Mu. Biarlah Engkau akan menolong mereka. Dan jika ada yang boleh merayakan ulang tahun pada minggu ini, itu juga adalah bagian dari anugerah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami nikmati hidup bersama dengan saudara dan keluarga-keluarga lainnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sekali lagi biarlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu pada malam hari ini, dan dari keterbatasan yang kami sampaikan, Engkau Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa kami. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong menikmati berkat-berkat sukacita dan kedamaian dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan akan senantiasa menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah ibadah doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan tetap semangat dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Selamat malam. Shalom.